Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RK Arvanka. Saya dari Prodi Administrasi Negara kelas A dengan nomor induk mahasiswa 11125000024. Saya Rugis Farhan dari Prodi Administrasi Negara kelas A dengan NIM 11125000011. Pada video kali ini kita akan menjelaskan materi UTS Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi SH MSI. Pengertian hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah cabang hukum publik yang mengatur tata laksana penyelenggara pemerintahan, khususnya hubungan antar pemerintah atau aparatur negara dengan warga negara. Peran hukum. Yang pertama ada penegak hukum. Administrasi negara terlibat langsung dengan penegakan hukum melalui aparat pemerintah seperti kepolisian dan badan pengawas. Yang kedua ada keseimbangan kewenangan. Administrasi negara menjaga kewenangan agar tidak disalahgunakan dengan menerapkan pengawasan dan check and balance dalam sistem pemerintahan. Yang ketiga ada pembuatan kebijakan yang konsisten dengan hukum. Semua kebijakan publik yang dibuat oleh administrasi negara harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ruang lingkup hukum administrasi negara. Yang pertama ada pembagian kewenangan antara lembaga pemerintahan. Kementerian Keuangan berwenang dalam pengelolaan keuangan negara seperti penyusunan APBN dan pengawasan anggaran. Yang kedua ada pembuatan kebijakan. Pemerintah membuat peraturan presiden atau Perpres tentang percepatan pembangunan infrastruktur strategis nasional. Yang ketiga ada pelaksanaan kebijakan. Dinas Sosial melaksanakan program bantuan sosial berdasarkan kebijakan Kementerian Sosial. Hukum administrasi negara mengatur batas kewenangan pejabat dan lembaga pemerintahan. Artinya setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum atau asas legalitas. Jika pemerintah bertindak di luar kewenangannya, maka tindakan itu bisa dibatalkan melalui mekanisme hukum. Sumber hukum dibedakan menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Berikut adalah contohnya, yaitu hukum tertulis. Konstitusi atau UUD 1945, Undang-Undang atau UU, Peraturan Pemerintah atau PP, Keputusan Presiden atau Kepres, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah atau Perda. Hukum tidak tertulis. Yang pertama ada kebijakan administratif, praktik-praktik yang telah diterima dalam pelaksanaan administrasi negara. Dari contoh sumber hukum di atas bisa disimpulkan kalau dalam konteks hukum administrasi negara, sumber hukum adalah dasar-dasar yang memberikan legitimasi bagi tindakan-tindakan administrasi negara. Prinsip-prinsip umum hukum administrasi negara. Prinsip-prinsip hukum administrasi negara dibagi 4, yaitu 1. Legalitas, yaitu tindakan administrasi negara harus memiliki dasar hukum. Tanpa dasar hukum, tindakan tersebut dianggap tidak sah. Contoh penerapan, yaitu penerbitan izin usaha harus berdasarkan peraturan yang sah seperti UU dan peraturan daerah yang berlaku. Yang kedua adalah diskresi, yaitu memberikan fleksibilitas pada pejabat administrasi untuk mengambil keputusan dalam situasi yang tidak diatur secara spesifik oleh hukum. Contohnya, seorang bupati dapat memberikan kebijakan diskresi dalam hal pemberian bantuan darurat kepada masyarakat terdampak bencana, walaupun tidak diatur secara rinci dalam undang-undang. Yang ketiga adalah akuntabilitas, yaitu pejabat publik harus bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Contohnya, seorang kepala dinas membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana APBD setiap akhir tahun kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Yang keempat adalah transparansi. Transparansi adalah informasi tentang proses dan keputusan administratif harus terbuka bagi masyarakat agar dapat diawasi. Contohnya, pemerintah membuka rancangan peraturan baru untuk mendapatkan masukan dari masyarakat sebelum disahkan. Hubungan antara hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Berikut penjelasan perbedaan antara hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. 1. Hukum tata negara yaitu mengatur struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara. Yang
contohnya Presiden, DPR, MPR, dan lain-lain. Kalau hukum administrasi negara yaitu mengatur pelaksanaan tugas pemerintahan oleh aparatur negara dan hubungan dengan warga negara. Contoh jika kedua bidang hukum tersebut saling melengkapi dalam kegiatan pemerintahan, yaitu 1. Struktur lembaga negara. Hukum tata negara menentukan pembentukan lembaga eksekutif, misalnya kementerian, dan hukum administrasi negara mengatur fungsi operasional dan kewenangan masing-masing lembaga. Yang kedua adalah pembuat kebijakan. Hukum tata negara menetapkan prosedur pembuatan undang-undang, sedangkan hukum administrasi negara mengatur pelaksanaan undang-undang tersebut melalui peraturan pelaksanaan seperti PP, Perpres, dan lain-lain. Demikian penjelasan dari kami mengenai hukum administrasi negara. Semoga bermanfaat untuk pemahaman kita semua. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.